Sialan, kita cuma dikasih waktu 1 hari lagi. Kalau kita gagal lagi, habislah kita semua. Terus, apa harus kita lakuin? Mereka selalu lolos. Kita nggak punya pilihan. Kita harus kejar mereka kayak anjing lapar. Nggak ada tidur, nggak ada istirahat. Kita akan bikin 3 jalur. Hutan ini kita sulap jadi kuburan mereka. Gua bakalan pimpin jalur barat. Kalau mereka lewat sana, nggak akan ada ampun buat mereka. Dengar, besok pagi, Zan dan teman-temannya harus ada di tangan kita. Zan, gue udah capek terus dikejar-kejar. Gue capek lihat teman-teman gue terluka. Kalau kita berhasil keluar dari hutan ini, gue bersumpah, Dewi harus bayar ini semua. Lo kira gue nggak mikirin itu? Gue juga udah janji sama diri gue sendiri. Nyonya Dewi sama anak buahnya, mereka udah bikin hutan ini jadi neraka buat kita. Gue janji, gue akan habisin mereka semua. Tapi lo sadar kan Zan, keluar dari sini aja udah susah setengah mati. Kita nggak tahu siapa yang masih bisa dipercaya. Hahaha, santai aja bang. Gua nggak bakal nyerah. Lo pikir gue bakalan biarin Tante Dewi ngeketawain kita dari jauh? Kadang gue heran sama lo Zan, kenapa lo masih bisa ketawa di tengah situasi gini? Hahaha, kalau gue berhenti ketawa, gue bakalan tenggelam sama rasa takut. Gue lebih memilih menghadapi mereka dengan senyuman, biar mereka bingung. Lo siap kan bang? Kalau kita udah keluar dari hutan ini, perang baru kita mulai. Oke, gue nggak akan lari lagi. Kita bakalan habisin si Dewi sama anak buahnya. Ah, gue dengar kalian ngomong soal peperangan. Bagus, karena itu satu-satunya jalan. Tapi, ingat, kalau kita mau ngalahin Nyonya Dewi, kita harus main licik dari mereka. Bagus, kita akan hancurin semua bisnis Tante Dewi. Mereka pikir bisa kabur dari hutan itu. Hanya masalah waktu sebelum mereka keluar. Dan kalau mereka keluar hidup-hidup, itu akhir dari bisnis kita. Kita harus tunggu di luar hutan mah. Mereka pasti cari jalan keluar. Begitu mereka keluar, kita akan sikat habis mereka tanpa ampun. Tapi, Zan itu pemimpin yang sangat licik. Dan dia orang yang paling ditakutin para mafia. Apa? Licik? Itu artinya dia orang yang berbahaya. Dan semua yang berbahaya harus mati. Tapi, gue punya orang di kota. Begitu mereka keluar dari hutan, kita bisa kejar mereka lagi. Tapi, kali ini nggak ada lagi ampun buat mereka. Kali ini tidak ada lagi kesalahan. Malam ini juga semua anak buah siap siaga. Mulai besok gue pengen lihat kepala Zan udah berada di hadapan gue. Zan, jadi nggak kita balik lagi ke dalam hutan? Kita nggak bakalan putar balik. Sekarang, kita keluar dari hutan ini dan cari Tante Dewi. Lah, kata lu tadi malam mau balik lagi. Udah, lo ikutin aja rencana gua. Tapi yang lo bilang itu benar juga Zan. Gua udah janji, kalau kita berhasil keluar hidup-hidup dari hutan ini, dan langkah pertama kita adalah cari si Dewi. Hutan ini udah cukup bikin kita hampir gila. Tante Dewi pikir mereka bisa mainin kita. Itu udah salah besar. Jadi kita benar-benar mau keluar dari hutan ini, nggak balik lagi. Ya Riz, kita keluar dari hutan ini dan cari Tante Dewi. Kita buru mereka semua. Cuy, kita udah telusurin jalur bawah, jalur sungai, bahkan nyebrang ke arah barat. Tetapi jejak mereka menghilang. Hah, hilang? Apa kalian pikir gue bawa kalian ke sini buat main-main? Mereka cuma bocah ingusan, tapi kalian gak bisa nangkap mereka semua. Tapi cuy, hutan ini sangat aneh. Jejak mereka kayak ditelan tanah. Tiap kita ikutin arahnya selalu berubah. Hutan aneh. Atau kalian yang bego? Nyonya Dewi kasih gue waktu cuma 1 hari. Ingat, 1 hari. Kalau sampai lewat, gue yang akan mati duluan. Mungkin mereka belum jauh dari hutan ini. Yah, kita harus kejar mereka sampai dapat. Tapi cuy, kalau kita gagal lagi gimana? Kali ini nggak ada kata gagal lagi. Woi Zan, udah berapa kali kita muter-muter dari tadi? Kayaknya hutan ini ngeledekin kita. Hutan ini emang jahat. Bukan kita yang mutar-mutar, tapi dia yang bikin kita mutar. Alah, bilang aja kita tersesat kan? Tapi kali ini beda. Gue ngerasa jalur ini lebih terbuka. Kayak ada yang ngikutin kita. Kalian sadar nggak? Dari tadi kayak ada yang ngikutin. Apa? Jangan bilang itu hantu lagi. Bukan, itu John. Gue yakin mereka masih ngikutin kita.
Kalau mereka ketemu, kita nggak boleh kabur lagi. Kita harus lawan mereka. Apa? Lawan? Lu gila ya bang? Mereka punya senjata benaran. Sedangkan kita nggak punya apa-apa. Ya, kita emang nggak punya apa-apa. Tapi kita punya nyali buat melawan mereka. Zan, lihat. Kan itu tempat kita pertama masuk dari hutan ini. Lu serius? Itu jalan lu pertama masuk dari hutan ini? Jangan main-main lagi. Gue udah nggak kuat lagi dimain-mainnya sama hutan ini. Itu bukan ilusi, itu tujuan kita. Sialan, ternyata mereka bisa keluar juga dari hutan itu. Tenang mah, jangan buru-buru meledak. Mereka memang pintar bertahan di hutan, tapi begitu keluar dari hutan, mereka akan kita habisin semuanya. Tapi Jen udah janji sama Mama kalau Zan dan teman-temannya bakal mati di hutan itu. Sekarang apa buktinya? Mereka masih bernapas, dan kalau berita ini nyebar, reputasi Mama bisa jatuh. Kalau reputasi Mama jatuh, kita balikin dengan cara yang lebih besar. Mulai sekarang, Mama biarin aku yang ambil alih urusan Zan. Apa? Ambil alih? Kamu pikir bisa lebih baik dari Jen sama anak buahnya? Jangan main-main, Rin. Anak itu berani, lebih berbahaya dari yang kita kira. Ya, aku tahu itu semua, Ma. Karena itu, kita butuh sesuatu yang John gak punya. Bukan punya otot yang murahan. Tapi, orang-orang yang bisa bikin Zan dan teman-temannya gak punya celah buat kabur. Kita akan sewa orang paling kuat, yang paling ditakutin di kota ini. Orang yang paling kuat? Kamu lagi ngomongin siapa? Di sebuah pelabuhan, ada kelompok preman bayaran yang gak pernah gagal dalam satu kontrak. Dan mereka dipimpin sama orang yang mereka sebut harimau kota. Mereka itu sangat brutal. Yang penting, mereka gak takut mati. Harimau kota. Mama pernah dengar. Tapi mereka sangat mahal, Rin. Haha, uang bukan masalahnya, Ma. Nyawa Zan itu jauh lebih berharga untuk dilenyapkan. Kalau dia hidup lebih lama, Mama bukan cuma kehilangan uang. Tapi, Mama bisa kehilangan segalanya. Hahaha, benar juga itu, Rin. Kalau harus beli neraka untuk menelan mereka, Mama akan lakukan itu semua. Percaya sama aku, Ma. Kalau Zan dah sampai di kota, dia akan mati. Hahaha, Dewi pikir kita bakal mati di hutan ini. Tapi, justru sebaliknya, kita keluar dengan satu tujuan. Kita bakal balas dendam sama Tante Dewi. Bukan cuma buat kita aja, tapi buat Uco. Kalau harus bertarung, gue siap. Gue gak mau ada yang mati sia-sia lagi. Bagus, kita keluar dari hutan ini bukan sebagai korban, tapi sebagai pemburu.